Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zek Adio Prabogiri. Saya Adio Prabogiri, nama panggung saya Adio Prabu. Pekerjaannya peramu. Selamat datang di Indonesian Food Channel. Nama saya adalah Indonesian Food Channel. Ya, Twitter ID-nya ID Food, @ID Food. Lambangnya itu cobek itu Indonesia banget. Warnanya merah putih Indonesia, super. Saya punya nama IFC itu tadinya terbentuk di hati karena sudah diambil sama International Finance Corporation, jadi nggak bisa namanya jadi Indonesian Food Channel. Dan ini tayang di YouTube, ya. Jadi makanannya tayang di YouTube karena promosinya paling efektif di hanya Indonesia tapi juga dunia. Kenapa YouTube? Karena efektif, bisa menjangkau tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Dia berbiaya murah dan bisa sebagai alat promosi produk dan sangat segmented. Kalau kita googling Indonesian Food, itu banyak yang keluar di situ. Indonesian Food Channel jika ada urutan ketiga. Nah, tujuan Indonesian Food Channel ini adalah memberikan visual makanan dan hidup kepada penonton. Jadi bukan buku, bukan gambar, bukan fotografi, tapi adalah videografi atau filmografi. Ini saya belajar sendiri dari YouTube, teknik menggunakan lensa makro 70-200 dan lain-lain. Kemudian Indonesian Food Channel versus Asian Food Channel. Kok namanya dua-duanya Food Channel? Kalau ada Coca-Cola, kenapa nggak ada produk coba-coba? Jadi biarin aja, biar trendy. Karena pengen Indonesian Food Channel itu lahir dari keinginan saya untuk membuat stasiun TV tandingan Asian Food Channel. Ya, karena terus terang Asian Food Channel adalah mercusuar promosi pariwisata Malaysia dan Singapura, dan kita harus membayar cukup mahal untuk hal itu. Ya, bukan kita Indonesia, kita bukan Commonwealth country. Kita adalah negara Indonesia yang harus berjuang sendiri gitu. Ya, Indonesian Food Channel itu lahir dari kekecewaan saya terhadap banyak stasiun TV lokal yang melahirkan terlalu banyak celebrity chef tanpa memperdulikan kualitas gambar makanan. Jadi kalau acara makanan itu ya startnya adalah makanan, kemudian selebriti itu adalah personal. Tapi yang dijagokan sebenarnya kalau makanan harus seperti ini. Ini adalah makanan ketika di capture di video atau di gambar, dia akan menghasilkan looks good atau looks ugly. Karena gambar makanan itu bila direkam foto atau video akan menghasilkan hasil looks good atau looks ugly, dan tidak ada hasil di antara kedua itu. Artinya nganggur, tomat abu-abu, makanan kurang cahaya itu nggak boleh. IFC itu menjadikan gambar makanan terbaik untuk YouTube dan dikerjakan dengan passion yang tinggi. Jadi mengerjakan itu sutradara yang memang passion dengan makanan, kemudian kameramen yang tahu cara membuat atau bagaimana men-treat sebuah TV kuliner. Tayangan IFC ini dibuat dengan kameramen, sutradara, food stylist dari sandwich, buat sandwich teman saya tadi, dan chef yang passion terhadap makanan. Jadi sebelum kita bikin produksi kita harus duduk dulu, kita harus bahas dari sudut mana saya butuhnya gambar rendang yang jelek ini gimana supaya kelihatan cantik. Saya ngobrol dengan food stylist, saya ngobrol dengan food director dan kameramen. IFC juga memberikan tutorial cara memasak step by step tentang cara membuat suatu masakan. Kelihatan sekali di tayangan ini kita membuat tutorial. Kalau dulu orang membaca buku, kalau sekarang tinggal lihat gambar paham. Kemudian dari IFC ini butuh waktu 2 tahun untuk meyakinkan pemain partner untuk promosi lewat sadar visual. Jadi sadar visual ini sudah dilakukan bangsa-bangsa maju lebih dahulu. Seperti kita tahu Jepang, Amerika, mereka memperkenalkan makanannya berulang-ulang. Kita makan pizza karena kita melihat gambar visualnya, bukan karena gigit pizza. Jadi sadar visual itu sudah lebih dulu dilakukan oleh mereka. Indonesian Food Channel ini sebagai trigger pariwisata makanan Indonesia. Kita nggak punya banyak produk restoran Indonesia di luar negeri, it's okay. Tapi kita bisa melihat makanan, kemudian terus mendengar bahasa Indonesia, mendengar bahasa daerah, bahasa Papua, bahasa Bali. Kemudian kita tertarik, akhirnya berkunjung dan searching mengenai Indonesia. Karena bahasa makanan adalah bahasa universal. Saya yakin di sini semua berbagi makanan, tapi profesinya beda. Ada produser, ada kameramen, ada blogger, ada owner, ada pengusaha. Kita duduk di tengah bisa ngobrol bareng karena ada makanan. Dan ini terbuka bagi siapa saja yang mendukung gerakan
makanan Indonesia untuk Indonesia. Saya butuh translator, butuh orang yang bisa berbahasa Inggris lancar, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa apapun untuk bisa mendukung program ini. Jadi siapapun terbuka, kita bisa ngobrol-ngobrol di belakang dan bisa. Jadi saat visual itu efektif ya, apa harus disampaikan dengan bahasa tulisan yang bertele-tele. Kita cerita, bukit tulisan kita memang bagus, tapi bahasa gambar efektif ketika bahasa itu berupa gambar bisa ditangkap dalam waktu hanya 8 detik, itu berarti efektif. Nah jadi, dan ini merupakan tayangan edukatif. IFC juga bertujuan memberikan tayangan edukatif untuk generasi muda Indonesia dan untuk bangga terhadap budayanya. Biar saya paling senang kalau banyak acara-acara serupa ini di YouTube atau dimanapun berbicara mengenai rendang berulang-ulang kali, karena itu dilakukan oleh Thailand pada saat mereka menyuarakan Tom Yum Goong dari tahun 60-an sampai 2014 sama. Ini hanya masalah dari generasi ke generasi, dan itulah maka Indonesia bisa branding di situ. Dan tayangan Indonesia Channel ini menjangkau dunia, bukan hanya Indonesia. Go international, Indonesian Food Channel Go international. Terima kasih. Kayak tuh, ada yang masih ada lagi? Gue masuk kosan nih. Udah nih, selesai. Satu lagi, ngeheng ya, asik. Bagus. Dukung gerakan kami di www.indonesianfoodchannel.com @idfood@syafharyo, telepon, kemudian ada email yang lupa buka film-filmnya. Begitu kami sangat mencintai gambar makanan Indonesia harus disampaikan dengan visual yang baik. Sampai pada saat editingnya, saya ini editing di sini rendang asli, warnanya harus dicek. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.